Jenderal secara tidak sengaja menemukan petani yang sedang mencangkul di depan sepertinya adalah Kaisar. Yang mulia, melihat keadaan, Jenderal segera berlari ke sana. Kemudian terdengar suara, klik, berlutut di tanah dan berseru, hiduplah Kaisar. Melihat pemandangan ini, semua pria menjadi bodoh. Tak menyangka mencangkul bisa menghasilkan tahta. Dalam ketakutan, pria itu secara naluriah mundur selangkah. Tanpa sengaja, ia terjatuh dan membenturkan kepala. Ketika ia bangkit kembali, tatapannya juga berubah. Mengangkat kereta kembali ke istana. Di kereta yang kembali ke istana, kepala pelayan tertegun. Tak menyangka, Kaisar yang tidak terlihat selama bertahun-tahun menjadi seperti ini. Namun Kaisar terlihat sangat terbebani. Selalu merasa ia melupakan sesuatu yang penting. Bahkan meragukan dirinya telah lupa mematikan gas sebelum keluar. Tanpa ia sadari, perasaan ini muncul. Karena ia telah melupakan istri dan anak-anaknya. Ternyata 6 tahun lalu, Kaisar pergi berburu di gunung. Ternyata diserang oleh seekor harimau dan jatuh dari tebing. Untungnya pada saat itu seorang wanita lewat, yang kemudian menyelamatkan nyawa Kaisar. Tak terasa 6 tahun telah berlalu. Kaisar mengalami kehilangan ingatan akibat jatuh dari tebing pada tahun itu. Selama 6 tahun ini dia menikah dengan wanita itu. Dan mereka memiliki sepasang anak. Bahkan Kaisar menganggap dirinya sebagai seorang petani. Siapa sangka pada hari itu dia dikenali oleh seorang jenderal yang lewat. Dan secara tidak sengaja, ingatannya pun kembali. Namun Kaisar melupakan pengalaman 6 tahun ini. Saat wanita itu membawa anak-anak untuk mengantarkan makanan, barulah dia menyadari. Suaminya entah kenapa menghilang. Tak terasa 6 bulan telah berlalu. Karena tidak ada lagi laki-laki di rumah. Setiap orang di keluarga ingin mengambil keuntungan dari keluarga mereka. Kepala suku bahkan ingin mengusir mereka dari desa, agar bisa merebut tanah pertanian keluarga wanita itu. Saat semua orang bertengkar tanpa henti tentang tanah, seorang selir cantik pun masuk ke dalam. Melihat situasi, kepala suku seketika berubah menjadi sosok pembantu setia. Karena wanita cantik itu tahun lalu baru saja menikah dengan Perdana Menteri yang berusia 60 tahun. Meskipun hanya selir ke-9 dari Perdana Menteri. Namun, status ini sudah cukup bagi mereka untuk menjalin hubungan. Setelah mengetahui tentang wanita itu, selir itu bahkan mengusulkan untuk membawa mereka berempat ke rumah Perdana Menteri untuk dijadikan pelayan, dan bahkan menjanjikan 1 kali makanan busuk setiap hari. Karena wanita itu sejak kecil lebih cantik dibanding selir. Kini melihat wanita tersebut hidup dalam kesulitan, selir itu juga ingin menyikutnya. Dan kepala suku tua untuk menyenangkan selir cantik, juga tidak peduli apakah wanita itu setuju atau tidak. Langsung setuju saat itu juga. Dengan begitu, ketiga ibu dan anak itu dibawa ke rumah Perdana Menteri. Tak disangka, pada hari pertama mereka datang, mereka bertemu dengan ulang tahun ke-60 Perdana Menteri. Bahkan Kaisar akan datang secara pribadi untuk merayakannya. Agar Kaisar tidak mengetahui bahwa dia menyakiti pelayan. Selir itu bahkan memerintahkan seseorang untuk membawa ketiga ibu dan anak itu ke halaman belakang.